Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya akan bacakan satu doa. Mohon para santri untuk mengulangi setelah saya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jadi doa itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Kebetulan doa ini saya dapatkan langsung dari dosen Al-Azhar Mesir yang datang kemarin di sini. Beliau mengajarkan itu kepada saya. Thayyib, pada hadirin sekalian, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada subuh kali ini kita akan membahas yakni kitab Ta'lim Muta'allim. Kitab ini dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Beliau itu merupakan ulama yang sangat terkenal dengan pendidikan Islam. Bahkan kitab ini tidak hanya wajib dipelajari oleh para santri, tapi para orang tua juga di dalam kitab ini diajarkan bagaimana nanti anakta, kalau anakta mau jadi penghafal Al-Quran, ada caranya di sini. Bagaimana nanti anakta kalau mau mendengar, ada caranya di sini. Makanya kitab ini sangat banyak dipelajari dan sangat banyak dibahas oleh para penceramah kita, termasuk Ustaz Muhammad Yusuf dari Sidrap. Oh, andalannya ini. Kalau ada ceramahnya tentang tidak boleh makan di depan pintu, tidak boleh makan tidak pakai baju, ada semua di sini kitab. Ya, jadi ini luar biasanya kitab ini bukan hanya mengajarkan adab kepada santri, tapi juga mengajarkan kita bagaimana caranya hidup dengan baik dan rukun. Khusus pada subuh kali ini kita akan membahas tentang faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pada pembahasan bagaimana menghormati ilmu dan menghormati guru tak. Jadi kita akan membahas pekogi carana ipakalab bipat disengenge nania ipakalab biwi guru tak atau ustaz atau ustazah. Saya biasa sampaikan kepada anak-anak adik-adik semua, para santri, ulama itu banyak sekali menegaskan bahwa al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Bahkan ada ulama itu belajar adab itu sampai 20 tahun. Ya, mungkin kita orang tua dulu tomotaku manang, mungkin di sini para santri tidak ada yang dapat. Dulu itu orang tua tak, kalau mau belajar mengaji,
Yang pertama itu mereka dulu pergi ambil air. Ya, nasangi ogie jok kemalaliwai. Pergi di sumur, ambil air. Disuruh sama guru mengajinya. Ternyata itu adalah ajaran ulama kita dulu yang mengajarkan bahwa kita disuruh kiolo matimbawai, kita disuruh mengambil air baru belajar mengaji. Kenapa? Karena kita itu diajarkan adab dulu. Kalau ada santri yang mendengar disuruh ambil air baru dia ambil air, maka dia beradab. Maka saya katakan para santri yang mengikuti perintah gurunya itu cepat masuk ilmunya. Makanya adik-adik semua, saya pernah memberikan ilustrasi. Orang yang beradab, orang yang bagus akhlaknya, orang yang bagus perilakunya kepada orang tuanya, kepada gurunya, kalau dia belajar tidak cukup 1 hari, tidak cukup 1 jam, dia paham itu ilmu. Tapi orang yang tidak beradab, biar sampai 1 hari, biar sampai 1 tahun, saya yakin susah masuk itu ilmunya. Jadi orang-orang yang beradab itu ibarat jalan pintas, jalan tol. Jadi dia dulu lewat itu, baru nanti cepat dia dapat ilmunya. Makanya di dalam kitab ini, fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, Imam Az-Zarnuji mengatakan, i'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Imam Az-Zarnuji mengatakan, ketahuilah para santri, la yanalul ilma, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Ya, karena sekarang kita kan menghafal Al-Quran, jadi ini bisa kita kiaskan. Kita tidak akan bisa hafal Al-Quran. La yanalul ilma, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu, kita tidak akan bisa mendapatkan hafalan yang bagus, wala yantafa'u bihi, dan kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat ilmu. Ya deyule runtui barakana pak disengenge illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali dihormati itu ilmu dan dihormati gurutta. Ini makanya adik-adik semua, kita akan diajarkan bagaimana caranya beradab kepada guru, beradab kepada para pengajar kita. Ini ada yang menarik. Di dalam kitab ini dijelaskan, ini kepada orang tua. Qala masyayikhuna, guru-guru kita berkata, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, niki tomatua, barang siapa orang tua yang menginginkan anaknya itu aliman, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang anak yang selalu mendengar orang tuanya, yang ingin menjadi anaknya itu penghafal Al-Quran, yang bagi ayyura'iyal ghorba'u minal fuqaha'i, maka hendaklah ia memperhatikan para orang-orang yang berilmu. Dengan cara apa kita menghormati para ulama, para ustaz, para pembina? Kalau anak kita mau menjadi penghafal Al-Quran, kalau anak kita mau jadi anak yang mendengar, wa yu'tiyahum syai'an, dengan cara memberikan mereka sesuatu. Jadi ini pelajaran buat orang tua. Sekali-kali tidak ada salahnya gurunya itu anata,
ustaznya itu anata, ustazanya itu anata, pembinanya itu anata, tidak apa-apa sekali-kali dikasihkan kue. Tidak apa-apa sekali-kali dikasih baju baru. Tidak apa-apa sekali-kali dikasih minuman atau dibawa pergi jalan-jalan. Ini dalam kitab dikatakan, siapa yang orang tua anaknya mau menjadi aliman, orang yang berilmu, dan juga bisa dikatakan di sini hafizun, orang yang menghafal Al-Quran, maka orang tua itu sebaiknya menghormati gurunya, menghormati pembinanya, menghormati ustaznya dengan cara memberikan ia sesuatu. Ya, dia merigagap bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Ya, langi kasih pembinanya, dikasih ustaznya barongko. Ya, kan sekali-kali toh macam namai mandri barongko. Ya, mungkin kalau kita di sini bukan barongko karena kasar, jadi barongki. Ya, kasar. Ya, dikasih sekali-kali sanggara Belanda. Ya, ndak apa-apa sekali-kali, tiap hari juga ndak apa-apa. Ya, dikasih martabak. Ya, biasa datang itu di kamar. Ya, di lantai 3 itu hampir tiap hari anak-anak katok-katok pintu. Kotanya si martabak cinco sih. Karena cocok medek kaki ya. Nah, jadi ini salah satu cara. Kemudian Imam Az-Zarnuji mengatakan dalam kitabnya, wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Kalau orang tuanya menghormati gurunya, ya rotomatuanna apakah lebih anak-anak dengan cara menghormati gurunya dengan memberikan sesuatu, maka insya Allah anaknya nanti akan menjadi anak yang berilmu, anak penghafal Al-Quran. Nah, Imam Az-Zarnuji mengatakan, wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Ya kotania anak nama tu mencaji penderita menurut Imam Az-Zarnuji, kalau bukan nanti anaknya penghafal Al-Quran, hafiduhu aliman, cucunya nanti jadi penghafal Al-Quran. Jadi kalau ada orang tua memuliakan ulama, memuliakan ustaz, memuliakan ustazah, memuliakan pembinanya santri, kalau bukan nanti anaknya jadi ulama, kalau bukan nanti anaknya menjadi penghafal Al-Quran, hafiduhu, maka insya Allah cucunya nanti jadi penghafal Al-Quran. Saya mau buktikan ini, hadirin yang berbahagia. Mohon maaf, saya mau cerita kisah saya sendiri. Nenek saya, mamaknya mamaku, nenek saya, kenal nenek saya? Ya. Baku apa nenekku sama nenek ta semua? Ya, sama-sama nenek-nenek. Nenek saya dulu, waktu saya sekitar umur 4 tahun, beliau itu waktu beliau masih hidup, waktu beliau masih sehat, selalu sholat berjamaah di Masjid Raya. Kebetulan rumah kami di Sengkang dekat dengan Masjid Raya Sengkang. Itu nenekku yang cerita ini, imamnya Masjid Agung Sengkang. Beliau menceritakan waktu nenek saya itu masih sehat, setiap sudah sholat subuh, hampir tiap hari nenek saya itu datang ke imamnya Masjid Raya. Dan sekali-kali nenek saya itu bawa sarung, bawa kue. Dia kasih itu imamnya Masjid Agung Mulkoro. Nah, imamnya ini Masjid Agung, Masjid Raya Sengkang. Beliau itu penghafal Al-Quran 30 juz. Beliau itu seorang kiai, beliau itu seorang ahli tafsir, beliau itu ahli bahasa Arab, dan kebetulan beliau juga yang mengajar saya sekarang. Apa nabilah nenekku? Kenapa nenekku?
Pak Ustaz, Pak Imam, ini ada sedikit, ada sarung, ada kue, mohon didoakan, semoga nanti ada juga cucuku yang menghafal Al-Quran. Itu beliau katakan sekitar tahun 2007, masih kecil Kak dulu waktu itu, belum gendut seperti sekarang. Masih kecil, masih kurus, tapi memang sudah ganteng dari lahir. Beliau mengatakan seperti itu kepada Pak Imam. Nah, kapan saya tahu ini cerita? Tahun 2017, tahun 2019, pada waktu itu alhamdulillah di rumah diadakan syukuran hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah pada waktu itu saya diberikan amanah oleh Allah menghafal Al-Quran 30 juz, dan kebetulan yang ceramah itu imamnya masih raya. Nah, cerita nih, saya ingat nak dulu nenek itu waktu beliau masih hidup hampir tiap hari datang ke perumahan imam. Kalau tidak bawa kue, dia bawa sarung. Dia bilang, Pak Imam, semoga nanti ada cucuku juga bisa menghafal Al-Quran seperti kita. Ternyata 12 tahun setelah itu ada betulan cucunya yang diberikan amanah menghafal Al-Quran. Wah, ini luar biasa. Bahkan bukan hanya saya, adik-adik saya juga alhamdulillah sekarang sementara menghafal Al-Quran. Tapi bukan itu yang ingin kami tampilkan. Yang ingin kami tampilkan adalah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tomatuaku manang. Kalau kita memuliakan ulama, kalau kita memuliakan ustaz, memuliakan para pembina santri, maka insya Allah anak tak cucu tak semua insya Allah akan menjadi orang-orang yang berilmu. Kita lanjut karena sudah mau jam 6. Nah, ini bagaimana adabnya seorang santri kepada orang tuanya. Nah, ini adik-adik harus tahu. Karena banyak itu santri sekarang dia lebih hargai temannya daripada orang tuanya. Kalau temannya mah panggil, anggota, adakah 100? Langsung nak kasih 100. Tapi kalau orang tuanya misalnya, siapa nama disebut di sini? Misalnya Baim. Ya, Baim yang di depan, bukan Baim Reski. Misalnya Baim, pergi nak dulu belikan mama telur di warung. Ya. Nah, anak-anak sekarang, bukan Baim ini. Anak-anak sekarang selalu bilang, nanti Pima, jangan dulu. Belum pi safek. Baru mau triple kill. Belum pi maniak. Apalagi safek. Kemudian adik-adik semua, di dalam kitab ini dikatakan menghormati orang tua atau guru dengan cara jangan pernah potong pembicaraannya. Ya. Kalau bicara orang tua tak, bicara guru tak, jangan dipotongi. Sementara cerita guru tak misalnya. Pada hari Minggu kutu, tidak menyanyi karena cerita kak ini. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Baru kita potong tabe pun. Tidak begitu liriknya. Bilang guru, tak siapa menyanyi. Bicara aja kak. Contoh toh. Jangan pernah potong pembicaraan guru kita. Nah, yang terakhir ada semua. Kami di Mahat itu, tidak apa-apa saya perhatikan sedikit. Kami di Mahat itu, kalau lewat guru tak, ada guru tak tiba-tiba lewat, sementara kita ribut, sementara kita main-main, itu langsung
begini. Asalkan lewat guru tak langsung begini. Nah, sekarang anak-anak ada gurunya lewat masih ribui. Oh, kami itu takut sekali. Apalagi waktunya hidup Andre Guru Taswim Nawang. Takut sekali. Asalkan ada guru tak keluar dari kantor, jaraknya masih seperti dari Kolaka ke Bombana. Artinya jaraknya itu jauh ya, sekitar 10 meter, 15 meter jauhnya. Baru guru tak keluar, langsung makin berhenti bergerak. Langsung makin tunduk. Sekarang anak-anak beda. Ada gurunya lewat, di depannya gurunya berdiri, masih joget-joget, masih pargoi. Masuk saya sudah dulu itu pargoi. Sah. Pargoi lagi cikah. Masuk ke saya toh. Sudah dulu itu. Namanya begitu ya dede. Ya toh. Jadi hormati guru tak. Saya ada guru, ada semua ini terakhir. Saya ada guruku itu masih muda dari saya. Masih muda. Banyak sekali ilmunya. Makanya guru itu bukan hanya yang tua, tapi siapa yang mengajarkan kita ilmu. Kalau adeta lebih pintar dari kita, kenapa kita mau sakit hati? Kalau sudah Cina ajari, mau dia apa? Orang pintar dari kita. Makanya kita harus saling menghormati. Terutama adik-adik semua, ini yang dihormati bukan hanya guru tak, bukan hanya orang tua, tapi keluarganya guru tak. Karena ada orang bilang biasa begini, kenapa mau dihormati itu? Nah, anaknya di guru tak. Kenapa mau dihormati itu? Nah, bukan di guru tak, keponakannya. Di dalam kitab ini penutup dari saya, karena mungkin pagi ini kita mau healing hari Minggu, healing tidur, karena tidur itu juga healing, lama-lama jadi hilang. Di dalam kitab ini diceritakan yang dihormati itu bukan hanya guru tapi keluarganya, anaknya, istrinya atau suaminya guru atau siapanya guru itu wajib dihormati. Di dalam kitab ini ada semua. Kitab saya ini bahasa Arab loh, bukan terjemahan. Bahasa Arab. Ini dijelaskan di sini. Ada seorang imam senior, sementara dia pengajian seperti ini, sementara dia mau pengaji seperti ini, sekali-kali dia berdiri. Sudah berdiri karena ada tidur di belakang, ia duduk lagi. Beberapa menit kemudian berdiri lagi, duduk lagi. Setelah pengajian, bertanya gurunya, bertanya santrinya, "Ya imam, kenapa kamu terkadang berdiri, terkadang duduk? Kenapa orang mau pengaji begitu?" Apa dia bilang? "Sementara saya pengajian, ada anak-anak main di depannya masjid. Main di depannya masjid. Dan ternyata anak-anak yang bermain-main itu anaknya guruku. Guruku itu meninggal nih. Nah, karena wajib kita hormati anaknya, keluarganya guru tak. Kalau itu anak lewat di depannya masjid, baru kuliah lewat, saya berdiri. Kenapa? Karena saya menghormati guru saya, anaknya sementara bermain-main depan masjid. Jadi biar itu anaknya guru tak itu
Ya kita wajib hormati. Jangan seperti teman saya di Sengkang. Saking nakalnya itu temanku di Sengkang, anaknya guruku itu baru 3 tahun. Ya, pada waktu itu kami MTS kelas 3, anaknya guruku itu umur 3 tahun. Nah bawa di lantai 3, nagendongi. Ya tidak nabuan ji, nagendongi hampir lantai 3. Baru nakasih sapu itu anaknya guruku. Karena itu guruku selalu bilang pike. Jadi ada anaknya nakasih sapu anaknya, baru anaknya lagi nasuruh pike. Kan dorakan temanku. Betul bukan ji saya. Tapi sekali-kali juga. Ya, tapi adik-adik semua, para santri, kita wajib menghormati guru kita. Ya. Wajib sekali. Ini. Guru kita lewat, kita sementara duduk, berdiri ki. Jangan lewat guru, tak kita duduk saja. Mau cerita apa namanya? Ya kan? Ada guru tak lewat berdiri ki. Dan kalau nak tanya ki guru tak, kita harus menjawab. Jangan periare bertanya guru tak. Misalnya, di mana ki misalnya beli ini, baru bilang ki, kamu nanya. Kalau beli ini, kamu bertanya-tanya. Tidak ada begitu di sini toh. Jadi ini ada semua. Ini adalah adab-adab yang dijelaskan di dalam Ta'limu Ta'lim. Intinya ada semua, ya. Jangan ki pernah bedakan guru tak. Perempuan, jangan ki bilang guru tak itu hanya ustaz saja, tapi ada ustazah guru tak juga. Jangan ki pernah gengsi. Saya sampaikan, orang yang tidak menghormati gurunya, orang yang tidak memuliakan, apalagi orang yang tidak mau mendengar gurunya, bisa jadi anak-anaknya nanti itu tidak mau juga mendengar. Mereka semakin nanti jadi bapak-bapak toh, yang saya hormati Bapak Saki, yang saya hormati Bapak Pirlo, yang saya hormati Bapak Ibe, Pak Abdul Aziz, Pak, iya Pak, iya Pak. Saya hormati Pak Mufli, ya Pak, iya Pak, iya. Ya kan? Ya saya hormati misalnya ibu ini, ibu itu. Biasa itu kalau ada anak tidak mendengar sama orang tuanya, tunggu-tunggu nih. Kalau bukan anak tak tidak mau mendengar, cucu tak nanti tidak mau mendengar. Itu namanya kitab Ta'lim Muta'alim. Baik, ada semua mungkin ini saya sudah terlalu banyak bicara. Nanti bosan ki lihat orang ganteng kalau banyak sekali bicaranya. Biasanya yang manis-manis itu jangan selalu dilihat. Ya, jangan selalu lihat saya. Nanti saya jadi pahit. Marilah kita tutup pengajian kita pada subuh kali ini dengan membaca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salih wa tawasaw bis sabr. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga adik-adik semua bisa mengamalkan ini, ya. Khususnya kita para santri. Saya ulangi tadi doanya itu, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ini karena masih ada orang tua, saya lihat orang tua aku semua. Bacakan anata ini supaya anata itu mau mendengar. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doanya
Nabi kepada Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas menjadi ulama tafsir yang pertama sampai saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila qawmit thoriq, wabillahi taufiq wassa'adah. Buah kedondong, buah mangga, buah kelapa, buah naga, itulah nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.